Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Hairunnisya Aryani. Saya mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 di Institut Miftahul Huda Subang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tafsir Tarbawi yang bertemakan perspektif gender dalam tafsir kontemporer. Nah, pertama-tama nih ya, kita harus sadar bahwa selama berabad-abad ini tafsir Al-Quran didominasi oleh para ulama laki-laki. Ini wajar bukan? Karena apa? Karena memang pada masa lalu akses pendidikan untuk ruang berpikir itu lebih banyak dimiliki oleh kaum laki-laki. Namun dampaknya beberapa ayat Al-Quran ditafsirkan dari sudut pandang yang cenderung berpihak pada laki-laki sehingga kurang adil terhadap perempuan. Contohnya, kita bisa lihat dalam ayat tentang poligami, kita bisa lihat dalam ayat tentang kepemimpinan dalam rumah tangga. Bahkan ayat ini pun sering dipahami seolah-olah laki-laki itu lebih tinggi kedudukannya dan perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap atau pengikut. Padahal yang dijelaskan dalam Al-Quran bukan seperti itu. Di sini tafsir kontemporer gender hadir. Tafsir ini mencoba menafsirkan ulang ayat-ayat dalam Al-Quran dengan lebih adil, mempertimbangkan antara konteks sejarah, budaya zaman, turunnya wahyu, dan tentu saja tujuan moral dalam Islam, yaitu ingin mewujudkan keadilan dan kasih sayang. Sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Shadaqallahul azim. Nah, dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 ini menyebutkan bahwa laki-laki adalah qawamun atau pemimpin bagi setiap perempuan. Di dalam tafsir klasik mengatakan bahwa perempuan sebagai super prioritas bagi laki-laki. Tetapi dalam tafsir kontemporer, qawamun itu dipahami sebagai bentuk rasa tanggung jawab sosial pada laki-laki. Pada saat itu, laki-laki lebih dominan secara ekonomi, bukan berarti laki-laki lebih mulia atau perempuan lebih rendah gitu. Nah, kemudian dijelaskan pula dalam Quran surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Shadaqallahul azim. Nah, Quran Surah An-Nisa ayat 3 ini menjelaskan tentang poligami. Tafsir kontemporer menyebutkan bahwa ayat ini justru membatasi poligami, bukan untuk mendorongnya untuk berpoligami. Bahkan Al-Quran pun mengakhiri ayat itu dengan pertanyaan bahwa jika kalian takut atau bisa berlaku adil atau tidak bisa berlaku adil, maka cukuplah satu istri saja, seperti itu. Nah, jadi tafsir kontemporer ini tidak ada satu jenis kelamin yang lebih tinggi dari yang lain. Islam memuliakan perempuan dan laki-laki secara seimbang sesuai dengan potensi dan perannya masing-masing. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.